Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mashaf, NIM E1S122-139. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Python Class and Object. Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek. Dalam pemrograman berorientasi objek seperti Python, kelas dan objek adalah dua konsep utama yang digunakan untuk mengorganisir dan mengelola kode. Kelas itu mendefinisikan atribut, variabel, dan metode yang akan dimiliki oleh objek yang akan dibuat berdasarkan kelas tersebut. Sedangkan objek memiliki atribut, variabel, dan metode yang diwarisi dari kelas yang digunakan untuk membuatnya. Yang pertama di sini ada create kelas atau buat kelas. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci kelas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada kelas myClass. Ini adalah deklarasi sebuah kelas di Python. Dengan kata kunci kelas, kita dapat membuat sebuah blueprint untuk objek yang akan dibuat berdasarkan kelas ini. X sama dengan 5. Nah, ini adalah atribut kelas yang didefinisikan di dalam kelas myClass. Nah, atribut kelas adalah variabel yang terkait dengan kelas itu sendiri, bukan dengan objek yang dibuat dari kelas tersebut. Dalam hal ini, atribut kelas X memiliki nilai 5. Di sini ada print myClass. Ini adalah pernyataan yang mencetak myClass. Nah, ketika kita mencetak sebuah kelas seperti ini, Python akan menghasilkan informasi tentang kelas itu sendiri, termasuk nama kelas dan lokasi memori tempat kelas tersebut disimpan. Jadi, ketika kita menjalankan kode ini, kita akan melihat sesuatu seperti ini di output. Kelas main myClass ini menunjukkan bahwa myClass adalah sebuah kelas yang didefinisikan di dalam modul utama, yaitu main. Nah, lokasi memori yang ditampilkan akan berbeda setiap kali kita menjalankan kode tersebut karena setiap objek di Python memiliki lokasi memori yang unik. Yang kedua, kita masuk di materi create object atau buat objek. Sekarang kita menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Contohnya itu seperti ini. Oke. Di sini ada kelas myClass. Ini adalah deklarasi kelas Python yang diberi nama myClass.
Nah, di dalam kelas ini terdapat satu atribut kelas yang disebut X dengan nilai 5. Artinya semua objek yang dibuat berdasarkan kelas myClass ini akan memiliki atribut X dengan nilai 5. Nah, P1 myClass ini adalah membuat sebuah objek yang disebut P1 berdasarkan kelas myClass. Ini adalah proses instansiasi di mana kita menciptakan salinan kelas myClass sebagai objek yang dapat kita gunakan. Nah, di sini ada print P1X. Nah, artinya ini pada baris ini mencetak nilai X mencetak nilai atribut X dari objek P1 karena P1 adalah objek yang dibuat berdasarkan myClass, maka kita juga akan memiliki atribut X yang memiliki nilai 5. Nah, jadi jika kita menjalankannya itu hasilnya adalah 5. Ini adalah the in function atau fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Gunakan fungsi init ini untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang diperlukan saat objek dibuat. Contohnya, buat kelas bernama person. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai dan nama usia. Oke. Dev init self name age itu adalah metode khusus dalam Python yang disebut metode konstruktor. Nah, metode konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek saat objek dibuat.
berdasarkan kelas. Metode ini menerima 3 parameter, yaitu self, name, dan age. Nah, self name sama dengan name dan self age sama dengan age itu adalah metode konstruktor. Kode ini digunakan untuk mengatur nilai atribut name dan age untuk objek yang dibuat. Ini berarti saat objek P1 dibuat, atribut name akan diisi dengan John dan atribut age akan diisi dengan 36. P1 sama dengan person John 36 ini. Pada baris ini kita membuat sebuah objek yang disebut P1 berdasarkan kelas person. Nah, kita melewatkan 2 argumen saat membuat objek ini, yaitu John untuk nama dan 36 untuk usia. Objek P1 kemudian dibuat dengan atribut-atribut ini. Nah, di sini ada print P1 name. Ini adalah pernyataan yang mencetak nilai atribut name dari objek P1. Karena kita telah mengatur nilai atribut name menjadi John, saat objek P1 dibuat, pernyataan ini akan mencetak John ke layar. Nah, sama dengan print P1 age. Artinya itu kita akan memprint 36 ke layar. Nah, di sini menunjukkan bahwa objek P1 telah dibuat berdasarkan kelas person dengan atribut name dan age yang diinisialisasi dengan nilai yang sesuai. Kita masuk di fungsi string. Fungsi string mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi string tidak disetel, representasi string objek akan dikembalikan. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, kode ini menciptakan sebuah objek P1 dari kelas person dan mencoba mencetak objek tersebut. Nah, saat kita mencetak sebuah objek dalam Python, secara default
itu akan mencetak representasi objek dalam bentuk yang tidak terlalu berguna. Nah, jadi jika kita menjalankan print P1, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa P1 adalah sebuah objek dari kelas person yang didefinisikan dalam modul utama main. Angka setelah E adalah alamat memori tanpa objek tersebut disimpan. Namun, ini adalah representasi default dan mungkin tidak memberikan banyak informasi bermanfaat. Nah, jika kita ingin mencetak informasi lebih bermakna tentang objek P1, kita dapat mengimplementasikan metode khusus string dalam kelas kita. Nah, model ini memungkinkan kita mendefinisikan bagaimana objek dari kelas kita harus dicetak. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, di sini kita menambahkan def string self. Nah, def string self ini adalah metode khusus string yang telah diimplementasikan dalam kelas person. Metode ini digunakan untuk mendefinisikan cara objek dari kelas person akan dicetak ketika kita mencetaknya. Return f self name self age. Dalam metode ini kita menggabungkan nilai atribut name dan age dari objek menjadi string yang berisi nama dan usia. Ini adalah string yang akan dicetak saat objek person dicetak. Nah, kita bisa lihat bahwa P1 sama dengan person John 36 dan di sini ada kata print P1 yang artinya meminta kita mencetak, sehingga hasilnya itu menjadi John 36. Nah,
Hasilnya itu hasil cetakan objek P1 itu adalah John 36 yang dihasilkan oleh metode string yang telah kita definisikan dan mencantumkan nama dan usia objek P1. Metode objek. Objek juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Nah, mari kita buat metode di kelas person. Contohnya itu seperti ini. Di sini kita ganti Oke. Nah, kelas person ini adalah deklarasi kelas Python yang diberi nama person. Def init self name egg ini adalah metode konstruktor kelas person. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi objek saat objek dibuat berdasarkan kelas ini. Nah, metode ini ada 3 parameter, self, name, dan egg. Self name ini adalah baris kode yang mengatur atribut name pada objek saat objek dibuat. Nah, self egg itu adalah baris kode yang mengatur atribut egg pada objek saat objek dibuat. Def myFind self ini adalah metode khusus myFind yang telah diimplementasikan dalam kelas person. Metode ini adalah metode biasa yang menerima parameter self yang digunakan untuk merujuk ke objek yang memanggil metode ini. Metode myFind hanya mencetak pesan hello my name is diikuti dengan nilai atribut name dari objek. Nah, di sini ada print hello my name is plus self name. Nah, di sini kita akan mencetak hello my name is yang diikuti dengan atribut di objek. P1 atau P1 9% itu adalah John dan 36. Nah, barisan ini membuat sebuah objek P1 berdasarkan kelas person dengan menggunakan metode konstruktor. Kita memberikan nama John sebagai nilai untuk atribut name dan usia sebagai nilai untuk atribut age. Nah, P1 myFind ini pernyataan ini memanggil metode myFind pada objek P1. Metode ini akan mencetak pesan hello my name is John karena nilai atribut name dari objek P1 adalah John. Nah, hasil keluarannya hello my name is John. Parameter di read.
Parameter self adalah referensi ke instansi kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Itu tidak harus dari nama self, kita bisa menyebutnya apapun yang kita sukai, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Di sini kita akan ganti Oke. Nah, di sini pertama kita mendefinisikan sebuah kelas yang disebut person menggunakan kata kunci kelas. Nah, dalam metode kelas definite myShellObject. Nah, jadi metode kelas init itu adalah mendefinisikan konstruktor. Nah, konstruktor ini akan dijalankan ketika kita membuat objek dari kelas person. Parameter myShellObject digunakan untuk merujuk pada objek yang akan dibuat. Metode ini menerima dua parameter yaitu name dan age dan kemudian menginisialisasi atribut name dan age pada objek myShellObject. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan metode myFunc dalam kelas person. Metode ini hanya mencetak pesan yang mengandung atribut name yang ada pada objek A, B, C, P1 dalam kamus ini. Nah, kemudian kita membuat P1 sama dengan P1 dari kelas person. John 36, setelah itu ada P1 Func. Terakhir ini kita memanggil metode myFunc pada objek. Dan sehingga hasilnya itu keluarnya adalah hello, my name is John. Ubah properti objek. Kita dapat mengubah properti pada objek seperti ini. Contohnya, tetapkan usia P1 menjadi 40. Oke. Nah, metode myFunc ini
hanya mencetak pesan yang mencakup atribut name dari objek. Nah, metode ini memungkinkan kita untuk mencetak informasi tentang objek person. Di sini kita membuat objek P1 dari kelas person dengan memberikan nilai John untuk parameter name dan untuk 36 parameter X. Sehingga objek P1 sekarang memiliki atribut name dengan nilai John dan atribut X dengan nilai 36. Nah, di sini kemudian kita mengubah nilai atribut X menjadi X pada objek P1 menjadi 40 dengan baris P1 X sama dengan 40. Ini adalah contoh dari cara mengakses dan mengubah nilai atribut objek yang sudah ada. Di sini kita meminta untuk mencetak nilai atribut X dari objek P1 dengan perintah print P1.X. Hasilnya itu hasilnya itu akan mencetak angka 40 karena kita telah mengubah nilai X pada objek sebelumnya yang sebelumnya dari 36 baru diubah menjadi 40. Hapus properti objek. Kita dapat menghapus properti pada objek dengan menggunakan del kata kuncinya. Contohnya itu seperti ini, del P1X. Oke. Di sini kita menggunakan pernyataan del untuk menghapus atribut X pada objek P1. Nah, setelah pernyataan ini kita akan eksekusi atribut X itu tidak ada lagi pada objek P1. Atribut error versus objek atribut. Ini itu hasilnya itu objek person tidak memiliki atribut X, tidak memiliki atribut umur karena kita sudah menghapusnya menggunakan del P1.X. Hapus objek. Kita dapat menghapus objek dengan menggunakan del kata kuncinya. Oke. Nah, seperti sebelumnya yang pertama itu kita menghapus del P1X dan kita meminta untuk menampilkannya, itu akan menjadi error. Nah, sama dengan ini, saat kita mau hapus objek del P1 print, di sini ada kata perintah print P1
Itu artinya dia meminta untuk kita menampilkan ke layar P1, tapi di sini sebelumnya kita sudah menulis codingannya, yaitu del1 P1, yang artinya del P1 itu telah dihapus, sehingga yang keluar outputnya itu adalah name error. Name P1 is not defined, artinya P1 itu tidak ada. Pernyataan lulus kelas definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki kelas definisi tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Di sini kita lihat bahwa kode ini bersih pernyataan pas di dalam definisi kelas person. Pernyataan pas digunakan untuk placeholder atau tanda sentak untuk menunjukkan bahwa kita sengaja tidak memiliki kode atau implementasi di dalam kelas. Nah, dalam hal ini kelas person tidak memiliki metode atau atribut yang didefinisikan. Sebagai contohnya, kode ini akan menghasilkan kelas kosong yang tidak memiliki perilaku atau atribut yang ditentukan. Ini dapat berguna jika kita ingin membuat kerangka kerja kelas dan berencana untuk mengisi implementasi lebih lanjut di masa selanjutnya. Sini saat kita menjalankan kelas di atas tidak memiliki atribut atau metode, jadi saat mencoba membuat objek dari kelas ini kita akan memiliki objek yang kosong. Baik, inilah materi yang bisa saya paparkan yaitu materi kelas and object Python. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.